Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita pada hari ini. Tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Musta'ina Soha selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena pada kesempatan ini saya dapat menyampaikan materi yang berjudul Pancasila dalam Perspektif Islam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dimanapun Anda berada karena telah menyempatkan menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan Anda semua, bermanfaat bagi dunia dan akhirat nanti. Amin. Ke sawah menanam padi, perginya naik kerbau. Sebelum materi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfi Nur Hidayati dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta. Baik, itu tadi perkenalan dari saya. Apabila sudah kenal, mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, mari kita mulai materi kali ini. Pancasila. Pancasila pada hakikatnya memiliki multifungsi dan kedudukan bagi NKRI, yaitu sebagai jiwa, kepribadian, dasar negara, pandangan hidup, sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia, perjanjian luhur bangsa Indonesia dengan bangsa lain pada waktu mendirikan negara, serta cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa memainkan peran strategis sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, dan ras. Pancasila tidak hanya eksis, tetapi Pancasila juga fungsional. Pancasila sering dipertentangkan dengan ajaran Islam, padahal tidak demikian. Lalu, bagaimana pandangan Pancasila dalam perspektif Islam? Mari kita bahas. Kita sangat menyadari bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, sementara Islam sendiri sebagai pedoman hidup manusia atas kehidupan dunia dan akhirat nanti. Dengan begitu, dalam konteks ini, Pancasila merupakan bagian dari agama Islam, bukan malah sebaliknya. Agama Islam bagian Pancasila, itu salah. Yang benar adalah Pancasila bagian dari agama Islam. Kita harus samakan pandangan ini untuk menghindarkan diri dari salah pengertian yang bisa melahirkan potensi konflik yang tidak perlu. Dalam sejarahnya, Pancasila yang terdiri atas 5 sila ini pernah diupayakan oleh Soekarno untuk diringkas menjadi Trisila, yang berarti sosio-nasionalisme,
sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah itu diringkas lagi menjadi Ekasila, yang berarti gotong royong. Walaupun upaya Soekarno ini dimasukkan untuk penyederhanaan, melainkan pedoman sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bahwa deskripsi detail Pancasila sangat diperlukan untuk mengimplementasikan. Hal ini sejalan dengan rukun iman dalam agama Islam. Tidak cukup hanya dengan beriman kepada Allah, tetapi kita juga perlu bahwa tidaklah cukup hanya berikrar syahadat saja, melainkan tidak dianggap dengan slogan saja. Kiranya sangat perlu dibuat detail sila-silanya untuk memudahkan dalam memahami, memudahkan dalam menghayati, dan memudahkan dalam mengamalkan Pancasila tersebut. Karena Islam dijadikan sebagai pedoman yang paripurna bagi setiap muslim, baik sebagai pribadi, warga negara, maupun khalifah di atas bumi, maka selanjutnya perlu ditukilkan nilai-nilai Islam yang bisa menjadi rujukan bagi setiap sila dari Pancasila. Bagaimana setiap nilai-nilai Islam berkaitan dengan nilai sila-sila dari Pancasila. Sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa kita meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan itu Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa Sang Kholik itu tunggal, Allah itu tunggal, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Juga tertera pada ayat yang lain, yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Demikian juga ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa Islam itu didirikan atas dasar 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan persaksian bahwa Muhammad itu utusan Allah. Semuanya menegaskan bahwa mentauhidkan Allah itu mutlak bagi setiap warga negara Indonesia. Walau sudah jelas rujukannya, apakah warga negara, bahkan pejabat kita sudah mengamalkan sila pertama? Jawabannya sudah. Namun faktanya masih belum menggembirakan. Semuanya wajib bertekad untuk meningkatkan iman dan takwanya dalam diri masing-masing. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan keberadaban dalam pergaulan antara manusia. Tidak ada saling menzalimi. Allah menegaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 9. Waqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan, yang artinya adalah dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah jika orang terhormat di antara kalian mencuri, mereka membiarkannya. Namun, jika yang lemah mencuri, mereka menghukumnya. Keadilan mutlak harus ditegaskan, harus ditegakkan. Tidak boleh memandang bulu. Jika terjadi kecurangan dan ketidakadilan, maka kehidupan antara manusia tidak pernah aman satu sama lainnya. Dibayang-bayangi terus oleh ancaman. Selain daripada itu, kehidupan manusia harus diwarnai dengan perilaku beradab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang artinya adalah sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasanya aku Muhammad diutus menjadi Rasul tak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini semakin menegaskan bahwa adab dan akhlak sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari.
bagi setiap warga Indonesia. Jika kita benar-benar taat beragama, insya Allah otomatis kita bisa berbuat adil dan akhlaknya baik antara sesama manusia. Selanjutnya yaitu sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Walaupun kita beragam suku, budaya, ras, agama, bahasa, dan lain-lain, tetapi kita harus satu, yaitu Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa taqulu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tahtadun, yang artinya adalah, dan berpeganglah teguh kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini dipertegas oleh sabda Rasulullah SAW, Al-jamaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Hadis riwayat Ahmad. Kedua rujukan menegaskan betapa pentingnya persatuan Indonesia dan nasionalisme, sehingga keluarlah jargon hubul waton minal iman, yang artinya mencintai negara sebagian dari iman. Semangat persatuan bukanlah hasil konvensi masyarakat, hasil konvensi rakyat Indonesia, melainkan disemangati oleh nilai-nilai agama yang memandang akan pentingnya jamaah atau persatuan. Dengan begitu, NKRI akan terus terjaga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita seharusnya menjunjung tinggi musyawarah dalam menegakkan politik nasional. Hal ini sejalan dengan Islam yang tertuang dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya adalah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk darinya. Demikian juga pada Quran Surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya adalah, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekadmu, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kedua surah ini dikuatkan dengan hadis yang artinya telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar dan Umar, apabila kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan menyalahi kamu berdua. Hadis riwayat Imam Ahmad. Begitulah ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bahwa kita dalam berpolitik sangat diperlukan pikiran dan sikap yang sangat bijak, dengan melibatkan hati nurani dan martabat. Demikian pula dalam urusan pembuatan keputusan hendaknya lebih diutamakan dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika upaya ini gagal, barulah dilakukan dengan voting atau memilih suara terbanyak. Inilah yang menjadi persoalan dewasa saat ini, bahwa ada kesan bahwa pilihan langsung merupakan praktek demokrasi yang kurang sejalan dengan rambu-rambu Pancasila. Selanjutnya yaitu sila yang terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bertanggung jawab untuk bersama-sama menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial dan tidak ada diskriminasi atau privilege. Rumusan ini didukung dengan Quran Surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabatnya, dan Allah melarang dalam berbuat keji, berbuat mungkar, dan berbuat permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran itu semua. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, carilah keridhoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah kalian, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah kalian. Disahihkan Al-Imam Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 779. Betapa anjurannya untuk berbuat adil dan kebijakan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa ada diskriminasi. Pembangunan ekonomi yang seharusnya diperjuangkan adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, bukan ekonomi kapitalis yang berdampak terhadap ketidakmerataan kekayaan negara untuk rakyat. Baik, pada kesimpulan yang dapat diambil pada materi kali ini, yaitu kita semakin mengetahui betapa Islam telah berkontribusi banyak terhadap tegaknya konsep Pancasila. Kini persoalan yang masih dihadapi terkait Pancasila bukanlah rumusan konsepnya, namun konstruksi materi dan strategi implementasi nilai-nilai Pancasila yang belum terumuskan final. Urusan Pancasila adalah urusan dan tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab rezim semata. Jika demikian, maka implementasi Pancasila akan didukung oleh semua. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyadari dalam penyampaian materi kali ini masih banyak kekurangan, maka dari itu saya meminta maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang mohon ditambahi, apabila ada yang lebih mohon dikurangi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.